Metode Fuzzy Tsukamoto. Tinjauan mengenai fuzzy logic. Fuzzy logic pertama kali ditemukan pada pertengahan 1960 oleh Profesor Lord V. Zadeh dari Universitas California di Berkeley, menemukan bahwa hukum benar atau salah dari logika boolean tidak memperhitungkan beragam kondisi yang nyata. Fuzzy membaginya dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran, yaitu sesuatu yang dapat menjadi sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Hal ini telah dibuktikan oleh Bart Kosko bahwa logika boolean adalah kasus khusus dari logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan cara untuk mencari solusi atas permasalahan yang dianggap samar. Berikut ini salah satu contoh kurva fungsi keanggotaan trapesium. Operasi himpunan fuzzy digunakan untuk proses inferensi atau penalaran. Hasil dari operasi dua himpunan disebut alfa predikat. Operasi himpunan fuzzy memiliki 3 operator dasar yang sering digunakan untuk melakukan operasi himpunan fuzzy. Sutijo et al. 2011. Operasi gabungan union. Operasi gabungan atau biasa disebut dengan operasi OR dari himpunan fuzzy X dan Y dinyatakan sebagai X union Y. Operator OR didapatkan dengan mengambil nilai maksimal. Kedua, operasi irisan, intersection. Operasi irisan atau operasi N dari himpunan fuzzy A dan B dinyatakan sebagai X intersection Y. Operator N diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan nilai min. 3. Operasi komplement. Operasi komplement atau operasi NOT didapatkan dengan mengurangkan nilai keanggotaan pada himpunan yang bersangkutan. Rules atau peraturan. Rules digunakan sebagai dasar untuk teknik implementasi fuzzy. Rules memiliki 2 bagian antara lain if dan then. If digunakan sebagai fakta dan then digunakan sebagai kesimpulan. Jika A adalah fakta dari variabel X, B adalah kesimpulan dari variabel Y. Dapat ditulis sebagai berikut. Hayadi 2016. F X is A then B. Rule pada umumnya memiliki fakta-fakta lebih dari satu yang dihubungkan dengan operasi gabungan atau union N. Contoh dari rule yang menggunakan lebih dari satu fakta adalah sebagai berikut. If A is X and A is Y and A is Z then B. Definisi metode Tsukamoto. Fuzzy Tsukamoto adalah salah satu metode dari fuzzy inference system yang setiap konsekuensi tertuju pada aturan atau rules yang berbentuk sebab akibat atau if then. Then yang harus dipresentasikan dalam himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas, crisp, berdasarkan predikat firestring. Perhitungan metode Fuzzy Tsukamoto dengan aturan yang dibentuk mewakili himpunan fuzzy. Kemudian dengan aturan yang telah dibuat, hitung derajat keanggotaan. Setelah memperoleh nilai derajat keanggotaan, dicari nilai alfa predikat dengan cara nilai derajat keanggotaan dicari nilai minimalnya. Langkah terakhir, proses defuzifikasi, yaitu proses mencari nilai keluar yang merupakan nilai crisp. Cara kerja metode Fuzzy Tsukamoto. Menurut Hasan 2019, metode Tsukamoto menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, fuzifikasi, yaitu proses untuk mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy. Kedua, pembentukan basis pengetahuan fuzzy rule dalam bentuk if then, yaitu secara umum bentuk model Fuzzy Tsukamoto adalah if X is A dan Y is B dan Z is C, di mana A, B, C adalah himpunan fuzzy. Tahapan metode Fuzzy Tsukamoto.
Yang ketiga, mesin inferensi, yaitu proses dengan menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai A predikat tiap-tiap rule A1, A2, A3, dan A seterusnya. Kemudian masing-masing nilai A predikat ini digunakan menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas, crisp, masing-masing rule Z1, Z2, Z3, dan Z seterusnya. Yang keempat, defusifikasi mengubah keluaran fusi yang diperoleh dari mesin inferensi menjadi nilai tegas atau crisp. Hasil yang diperoleh menggunakan persamaan rata-rata pembobotan menggunakan metode rata-rata weighted average. Contoh yang pertama, sebuah pabrik elektronik dapat berhasil mencapai permintaan sebesar 5.000 barang per hari. Namun, pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang sebanyak 1.000 barang per hari. Persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi yaitu 600 per hari dan titik terendah 100 barang per hari. Dengan semua keterbatasan, pabrik tersebut dapat memproduksi maksimum 7.000 barang per hari dan minimalnya 2.000 barang per hari. Apabila proses pabrik tersebut menggunakan aturan fusi sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode fusi Tsukamoto. A. IF permintaan banyak, N persediaan banyak dan produksi barang bertambah. A2. IF permintaan sedikit, N persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. A3. IF permintaan sedikit, N persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Dan A4. IF permintaan banyak, N persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Berapa barang elektronik tersebut harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4.000 barang dan persediaan di gudang masih 300 barang. Permintaan terdiri atas dua himpunan fusi, yaitu banyak dan sedikit. Dan nilai keanggotaan PMT sedikit 4.000 sama dengan 5.000 dikurang 4.000 dibagi 5.000 dikurang 1.000, hasilnya 0,25. PMT banyak 4.000 sama dengan 4.000 dikurang 1.000 dibagi 5.000 dikurang 1.000 dan hasilnya 0,75. Permintaan terdiri atas dua himpunan fusi, yaitu banyak dan sedikit. Dan nilai keanggotaan PSD sedikit 300 sama dengan 600 dikurang 300 dibagi 600 dikurang 100, hasilnya 0,6. PSD banyak 300 sama dengan 300 dikurang 100 dibagi 600 dikurang 100 dan hasilnya 0,4. Produksi barang. Nilai keanggotaan barang berkurang Z sama dengan 7.000 dikurang Z dibagi 7.000 dikurang 2.000. Z lebih kecil dari 2.000, 2.000 lebih kecil dari Z, Z lebih kecil dari 7.000 dan Z lebih besar dari 7.000. Nilai keanggotaan barang bertambah Z dikurang 2.000 dibagi 7.000 dikurang 2.000. Z lebih kecil dari 2.000, 2.000 lebih kecil dari Z, Z lebih kecil dari 7.000 dan Z lebih besar dari 7.000. Permintaan dan persediaan. B sama dengan 0,4 bertambah dan berkurang, S sama dengan 0,6 bertambah dan berkurang, dan B 0,75 bertambah dan bertambah, S 0,25 berkurang dan berkurang. Permintaan persediaan. B 0,4 dan 0,25, S 0,6 dan 0,25, dan B 0,75, 0,4 dan 0,6, S 0,25 dan 0,25. Permintaan persediaan. B 0,4 dengan 4.000 dan
5.750, dan S 0,6 5.000 dan 5.750, B 0,75 4.000 dan 5.000, S 0,25 5.750, dan di sini diffusification mencari nilai Z dapat dicari dengan metode Kentruid-Tsukamoto. Z 0,4 dikali 4.000 ditambah 0,25 dikali 5.750 ditambah 0,25 ditambah 5.750 ditambah 0,6 dan dikali 5.000 dibagi 0,4 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,6, dan hasilnya Z sama dengan 4.983. Jadi barang elektronik yang harus diproduksi sebanyak 4.983. Sekian dan terima kasih.